He is undefeated in his campaign in the ring with a record of 27 wins, no losses, 25 wins coming by way of knockout. Here is the five-time three-division world champion, one of the popular stars of boxing today. Ladies and gentlemen, introducing the hard-hitting, reigning, defending, and undefeated WBA lightweight champion of the world, Gervonta Davis. Gervonta Davis merupakan salah satu petinju terbaik saat ini. Kini ia menjadi raja kelas ringan dengan rekor mentereng, 27 kali menang dan 25 diantaranya dengan kemenangan knockout. Oleh karena itu ia dijuluki si Raja KO. Bagaimana kisahnya? Simak video berikut. Gervonta Davis lahir pada 7 November 1994. Ia tumbuh besar di kota yang dipenuhi oleh kejahatan dan kriminal, yakni Baltimore. Di penjara atau mati, itu menjadi stereotip bagi pemuda yang tinggal di kota tersebut. Davis tumbuh dalam keluarga yang tidak memiliki banyak uang dan sering mengalami kesulitan finansial. Ketika Gervonta Davis berusia 5 tahun, ia terlibat dalam pertengkaran di lingkungan sekitar. Untuk mencegahnya terjerumus ke jalan yang negatif, pamannya membawanya ke sebuah sasana tinju yang bernama Upton Boxing Gym di dekat rumahnya. Di sasana tinju tersebut ia dilatih oleh seseorang yang bernama Kelvin Ford. Pelatihnya ini bukan orang sembarangan. Kelvin Ford pernah dikisahkan di dalam series film yang bernama The Wire. Ia juga yang memberikan julukan yang sampai saat ini masih digunakan oleh Gervonta Davis, yaitu Tank. Karena menurutnya kepala Davis waktu itu terlihat lebih besar daripada badannya. Dari kecil Davis sudah menunjukkan bakatnya di olahraga tinju. Pada karir amatirnya ia pernah memenangi turnamen bergengsi untuk para petinju muda, yaitu Golden Gloves pada tahun 2012. Karir amatirnya sebagai petinju amatir sangatlah impresif. Ia telah menjalani 224 pertandingan, dengan 206 kali menang, 15 kali seri dan 3 kali kekalahan. Melihat lebih memiliki potensi bertinju, ia pun meninggalkan sekolahnya kala itu untuk fokus ke tinju profesional. 1 tahun kemudian ia melakukan debutnya sebagai petinju profesional pada tahun 2013 pada kelas bulu super. Saat itu ia masih berusia 18 tahun. Pertandingan pertama ia berhadapan dengan petinju asal Amerika yang bernama Desi Williams. Debutnya sebagai petinju berjalan dengan fantastis. Ia mengalahkan Desi Williams hanya dengan waktu 89 detik saja. Setelah itu Davis tampil sangat sempurna. 9 dari 11 pertandingan ia mengalahkan lawannya secara knockout. Hebatnya lagi ia melakukannya dengan rata-rata hanya 1-2 ronde saja. Dengan catatan rekor yang fantastis tersebut, ia pun ditawari oleh salah satu legenda tinju, yakni Floyd Mayweather. Tanpa pikir panjang ia pun bergabung ke promotor milik petinju yang berjuluk The Money tersebut. Pertandingan pertama setelah bergabung dengan manajemen Floyd Mayweather ialah melawan Ricky Dulay. Terlihat kematangannya setelah bergabung dengan Mayweather. Sebelumnya ia bergaya gerasak-gerusuk dan terburu-buru. Di bawah bimbingan Mayweather, ia lebih tenang, memiliki defense yang lebih solid dan memiliki pukulan balasan yang lebih akurat. Alhasil hanya 94 detik, Ricky Dulay harus menyerah karena tak sanggup melanjutkan pertandingan lagi. Setelah itu ia melawan salah satu petarung senior asal Meksiko, yakni Cristobal Cruz. Petinju senior tersebut dibuat seperti petinju amatiran olehnya. Baru 47 detik berjalan, Davis bisa merobohkan Cruz dengan kombinasi pukulan hooknya. Meski bisa bangkit kembali, ia pun dirobohkan kembali dengan pukulan uppercut yang sangat keras dari Davis. Sudah menjalani 14 pertandingan, Gervonta Davis belum mendapat lawan yang sepadan. Hingga akhirnya ia bertemu petinju yang juga sedang naik daun, ia bernama Luis Sanchez. Di pertandingan ini Luis dapat mengimbangi permainan striking dari Gervonta Davis. Keduanya saling menunjukkan skillnya di atas ring. Saking ketatnya, pertarungan pun sampai memasuki ronde ke-9. Bisa dibilang ini adalah pertama kalinya Davis bertarung hingga lebih dari 4 ronde. Di pertarungan ini, Tank Davis menunjukkan ia memiliki stamina yang kuat, hingga akhirnya di menit-menit akhir ronde 9, dengan pukulan tangan kirinya yang keras, ia membuat Luis Sanchez tertidur. Setelahnya, petinju yang memiliki gaya bertarung southpaw ini dapat dengan mudah merobohkan dua lawan berikutnya, yaitu Guillermo Avila dan Mario Antonio Macias. Akhirnya setelah kurang lebih selama 6 tahun berkarir di tinju profesional, ia mendapat kesempatan untuk pertandingan perebutan gelar juara kelas bulu super melawan petinju asal Puerto Rico, yakni Jose Pedraza.
Pertandingan ini sangat dinanti-nantikan oleh para penggemar tinju kala itu, pasalnya, sang juara bertahan, Jose Pedraza juga memiliki rekor yang fantastis. Saat itu ia juga belum terkalahkan selama 22 pertandingan dan sudah 2 tahun mempertahankan gelarnya. Jadi ini merupakan duel petinju yang belum terkalahkan pada saat itu. Di ronde pertama Tank Davis sudah menunjukkan kemampuannya, ia terus menggempur Jose Pedraza dengan pukulan-pukulan kerasnya, sedangkan pukulan Jose dapat dengan mudah ia hindari. Dari hasil ronde pertama sudah terlihat perbedaan kualitas skill tinju antara Tank Davis dan sang juara bertahan. Hingga akhirnya pada ronde ke-8, dengan pukulan hooknya, ia dapat merobohkan sang juara hingga tak sanggup untuk bangkit kembali. Dengan ini Tank Davis mendapatkan gelar pertamanya sebagai petinju profesional, yakni sabuk kelas bulu super versi IBF, saat itu usianya baru saja menginjak 23 tahun. 4 bulan setelahnya, ia mendapat tantangan dari salah satu petinju terkuat di Eropa asal Inggris, yakni Liam Walsh. Pada saat itu Liam Walsh juga belum terkalahkan dan memiliki catatan rekor kemenangan dengan knockout yang juga impresif. Akhirnya pada bulan Mei, si Raja KO asal Amerika berhadapan dengan si Raja KO asal Inggris. Sejak bel berbunyi, Tank Davis langsung tampil agresif, namun Liam masih dapat membaca arah pukulannya. Namun pada ronde ketiga, setelah terus ditekan oleh Davis, Liam pun tak sanggup lagi menghindar dari serangan Davis, ia pun terkena pukulan kombinasi yang sangat keras hingga ia jatuh tersungkur. Akhirnya wasit pun harus mengakhiri pertandingan ini. Meski ia merupakan petinju yang tenang di atas ring, namun ternyata tidak ketika di luar ring. Sebelum bertanding melawan Francisco Fonseca, petinju asal Nicaragua, Gervonta Davis mendapat tuntutan hukum dari seseorang yang bernama Anthony Weller. Pada saat itu ia menggugat karena ia dipukuli oleh Tank Davis. Tidak itu saja, ia juga terlibat keributan dengan seseorang di sebuah mal daerah Virginia. Meski pada akhirnya kasus-kasus tersebut berakhir dengan damai, dari hal tersebut memperlihatkan bahwa Tank Davis tidak dapat menahan emosinya di luar ring. Entah berhubungan atau tidak dengan kasus yang menimpa sebelumnya, pada saat tiba pertandingan melawan Fonseca, Davis meleset dari berat badan yang seharusnya, ia kelebihan berat 2 pounds pada saat itu. Akibatnya sabuk juara yang baru beberapa bulan yang ia miliki harus dicabut. Meski begitu pertandingan tetap berlanjut. Meski habis banyak masalah di luar ring, ia tetap tampil sempurna pada malam itu, ia benar-benar mengajari bagaimana caranya bertinju kepada Fonseca. Hingga akhirnya pada ronde ke-8, ia mengeluarkan pukulan hook yang sangat cepat dan keras ke wajah Fonseca, hingga ia tidak sanggup untuk berdiri lagi. Davis pun sempat mengejek lawannya dengan berpura-pura kesakitan juga. Meski ia menang pada pertandingan itu, ia tetap mengungkap kekecewaannya di sosial media karena harus dilepas sabuk juaranya. Ia berujar ia salah pada kala itu, dan ia berjanji untuk mendapatkan sabuk itu kembali. 1 tahun kemudian, ia mengincar sabuk juara kelas bulu super versi WBA yang kala itu tidak bertuan, karena sang juara, Jezreel Corrales, pada saat itu harus dicopot gelarnya karena kelebihan berat badan sebanyak 3 pound saat itu. Pada pertandingan perebutan juara ini, ia melawan petinju asal Argentina yang bernama Jesus Cuellar. Lagi-lagi Tank Davis menunjukkan perbedaan kemampuannya, Jesus Cuellar dibuat bak seperti petinju amatir. Tank Davis kerap memberikan serangan balasan yang sangat presisi ke wajahnya. Akhirnya hanya dengan 3 ronde saja Tank Davis merobohkan Jesus Cuellar. Dengan ini akhirnya Davis kembali memiliki sabuk juara kelas bulu super. Setelahnya ia menguasai divisi kelas bulu super. Selama tahun 2019, ia bertanding 2 kali mengalahkan petinju populer, Hugo Ruiz dan Ricardo Nunes. Dua-duanya ia buat knockout dengan pukulan kerasnya. Setelah merasa tidak ada lagi lawan yang sepadan di divisi kelas bulu super, pada akhir tahun 2019 ia naik ke kelas lightweight. Ia langsung mendapatkan pertandingan perebutan gelar juara melawan salah satu petarung terkuat asal Kuba, yakni Yuriorkis Gamboa. Meski sejak awal ronde Davis terus menggempur Gamboa, namun Gamboa memiliki stamina yang kuat, ia mampu menandingi Davis hingga ronde ke-12. Bisa dibilang ini adalah permainan ronde terlama yang pernah Davis mainkan selama ia bertinju. Hingga akhirnya di menjelang pertandingan berakhir, Davis mengeluarkan uppercut yang sangat keras ke rahang Gamboa, hingga ia tidak sanggup untuk berdiri lagi. Dengan begitu Tank Davis langsung memenangi debut pertamanya di kelas lightweight dan langsung meraih sabuk juara. Namun di balik kemeriahan itu, lagi-lagi ia harus berhadapan dengan polisi. Pada saat itu ia terekam melakukan kekerasan kepada seorang wanita di sebuah pertandingan basket. Setelah ditelusuri ternyata wanita itu merupakan mantan kekasihnya. Akibat dari itu ia pun harus mendapatkan masa percobaan dan didenda sekitar $1.500 oleh pengadilan.
Selepas dari kekisruhan rumah tangganya, ia pun kembali fokus untuk menghadapi sang penantang dari Meksiko, yakni bernama Leo Santa Cruz. Sama-sama pernah menjadi juara kelas bulu super, kali ini mereka bertemu di kelas ringan. Santa Cruz merupakan petinju yang cepat dan memiliki defense yang baik. Pertandingan ini sangat dinanti-nantikan oleh para penggemar tinju kala itu. Benar saja, pada ronde pertama Santa Cruz lebih dulu menekan Davis, bahkan untuk pertama kalinya Davis harus terjatuh akibat pukulan yang presisi dari Cruz. Sepanjang ronde Cruz dapat terus mendesak Davis, bisa dikatakan ini adalah lawan tersulit yang pernah dihadapi oleh Tank Davis. Namun di ronde ke-6, Davis dapat menemukan momentum, di saat Cruz lengah, ia mengeluarkan uppercut yang dahsyat, hingga membuat Cruz langsung tertidur nyenyak di atas ring. Dengan ini Tank Davis merebut sabuk juara kelas bulu super yang dulu pernah ia tinggalkan. Ia meraih double champion di usianya yang pada saat itu baru berumur 26 tahun, sebuah pencapaian yang fantastis dari seorang anak yang berasal dari kota kecil Baltimore. Tidak ingin berpuas diri, ia pun naik ke kelas ringan super. Ia langsung menantang sang juara kelas ringan super yang tidak terkalahkan pada saat itu, ia bernama Mario Barrios. Kita bisa melihat perbedaan tinggi sangat terlihat di antara kedua petinju ini, Mario Barrios lebih tinggi dan jangkauan tangannya lebih panjang. Namun Tank Davis dapat bergerak dengan cepat untuk menghindari serangan Barrios dan dengan cepat melakukan serangan balasan yang keras. Pertarungan ini berjalan dengan ketat, keduanya saling berbalas serangan. Sempat terkena pukulan yang keras, namun Davis memperlihatkan ia mempunyai rahang yang kuat. Hingga akhirnya Davis mengeluarkan pukulan ke arah perut Barrios, ia pun tak sanggup lagi untuk melanjutkan pertandingan. Dengan ini Gervonta Davis dapat merebut sabuk juara kelas super ringan Mario Barrios. Meski ia menunjukkan mampu bertanding di kelas super ringan, namun di akhir Desember 2021, ia memutuskan untuk turun kelas kembali ke kelas ringan. Ia mengungkapkan kesulitan dengan berat badan yang ia miliki di kelas ringan super, ia merasa berat tersebut tidak optimal dengan bentuk tubuhnya. Selain itu, ada juga alasan bisnis. Kelas ringan lebih populer karena banyak petarung terkenal di kelas tersebut, dengan begitu promotor lebih mudah untuk meraup keuntungan dari sebuah pertandingan. Setelah turun ke kelas ringan lagi, ia langsung mendapat tantangan dari salah satu petarung kuat asal Meksiko, yakni Isaac Cruz. Isaac Cruz dikenal karena gaya bertarung agresifnya. Dia terus mengeluarkan pukulan terus-menerus mencoba untuk mengatasi lawannya dengan serangan tak kenal lelah. Gaya ini membuatnya dijuluki dengan nama Pitbull, dan menjadikannya favorit para penggemar karena pertandingan yang seru dan penuh aksi. Bisa dibilang ini adalah petinju yang paling cocok untuk menandingi Gervonta Davis saat itu. Benar saja, sejak bel berbunyi kedua petarung saling menunjukkan skillnya. Bisa dibilang ini adalah pertarungan terbaik di era saat ini. Kedua petinju saling mempertontonkan teknik defense yang sangat hebat diiringi dengan pukulan-pukulan petinju level elite. Saking ketatnya pertandingan, waktulah yang akhirnya memaksa untuk menghentikan pertandingan ini. Akhirnya juri memutuskan memenangkan Tank Davis dengan kemenangan angka mutlak. Namun ternyata di pertandingan ini ia harus mendapat cedera tangan ia sempat patah di pertandingan melawan Cruz. Ia pun harus beristirahat sementara dari kegiatan tinju. Di tahun 2022, tiba-tiba ia memutuskan untuk tidak lagi bergabung dengan manajemen Floyd Mayweather, ia merasa terlalu dikekang di sana. Ia lalu membuat manajemen sendiri yang ia namai GTD Promotor, yang merupakan kepanjangan dari namanya, yakni Gervonta Tank Davis. Ia pun memulai pertandingan pertamanya tanpa pendampingan Floyd Mayweather ketika melawan Rolando Romero, petarung muda yang sedang naik daun. Meski lebih muda, Romero mampu mengimbangi permainan Tank Davis di awal-awal ronde. Meski sempat patah akibat pertandingan sebelumnya, Tank Davis masih memiliki pukulan keras, pukulan tersebut pun langsung membuat Romero jatuh tersungkur hingga tak sanggup lagi melanjutkan pertandingan. Pada tahun 2023, ia mendapat penantang dari juara kelas bulu super saat itu, yakni Hector Garcia. Hector Garcia pada saat itu memutuskan untuk naik kelas ke kelas ringan demi menghadapi Tank Davis. Tidak belajar dari sebelumnya, beberapa minggu sebelum pertandingan lagi-lagi Davis harus berhadapan dengan kasus lagi. Kali ini ia terlibat dengan kekerasan terhadap seorang wanita di rumahnya, ia pun sempat digerebek oleh polisi di rumahnya. Meski begitu pada akhirnya kasus berjalan dengan damai dan ia tidak perlu sampai di penjara. Meski sempat teralihkan oleh kasus rumah tangga, di pertandingan ini permainan Tank Davis terlihat sangat matang, ketenangan dan kemampuan footwork-nya semakin elit. Hector Garcia tak mampu untuk menembus pertahanan Davis, ia terus terkena serangan balasan yang sangat cepat dan akurat. Terus mendapat serangan yang dapat membahayakan dirinya, tim dari Hector Garcia pun akhirnya menyatakan untuk menyerah dari pertandingan.
Selepas pertandingan melawan Hector Garcia, ia mendapat tantangan dari petinju yang sangat populer di sosial media, ia bernama Ryan Garcia. Ia juga dijuluki Raja KO dan memiliki kecepatan pukulan yang dahsyat. Namun lagi-lagi Tank Davis menunjukkan siapa raja di kelas ringan saat ini. Ryan Garcia terlihat seperti petinju amatir dibuatnya, ia pun harus menyerah di ronde ke-7 setelah terkena pukulan body shot darinya. Dengan ini Gervonta Tank Davis menunjukkan bahwa ia adalah raja tinju di kelas ringan saat ini, tidak ada yang bisa menandinginya sampai detik ini. Secara statistik ia lebih sangar daripada mantan pelatihnya Floyd Mayweather yang lebih sering menang dengan keputusan angka. Tank Davis 29 kali kemenangan dengan 27 kemenangan dengan cara knockout, oleh karena itu ia dijuluki si Raja KO. Meskipun ia memiliki postur tubuh yang kecil untuk kelas ringan, kemampuannya untuk menghasilkan knockout dengan pukulan yang presisi dan kuat membuatnya sangat menakutkan bagi lawan-lawannya. Kemampuannya untuk bergerak dengan cepat, menghindari pukulan lawan, dan menyerang dengan kilat membuatnya sulit dihadapi. Siapakah lawan yang pantas untuk berhadapan dengan Tank Davis selanjutnya? Tulis di kolom komentar.